Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mengenai hampiran deret Taylor untuk fungsi sin X. Kita lihat dulu di bagian pendahuluan deret Taylornya. Di sini misalkan diberikan fx suatu fungsi yang dapat diturunkan. Kita ingin mencari deret pangkatnya, maka si fx ini nanti kan sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang A, ditambah A2 dikali X dikurang A kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, ini kita sebut nanti sebagai persamaan pertama, sehingga berlaku untuk di sekitar A. Karena berlaku untuk di sekitar A, maka ya berlaku tentu saja termasuk si X sama dengan A-nya sendiri. Nah, ketika X sama dengan A, nanti kan di sini menjadi A dikurang A, 0. Kemudian juga di A pangkat di A2 nanti dikali dengan A dikurang A dikali 0 berarti ya. Berarti ini semuanya nanti A1 dikali 0, A2 dikali 0, A3 dikali 0 dan seterusnya. Sehingga kita perolehlah hasilnya untuk FA sama dengan si A0. Nah, kemudian kita cari turunan dari persamaan pertama. Berarti si Fx jadi F aksen X sama dengan si A0-nya jadi 0, berarti tinggal A1 ditambah 2A2 dikali X dikurang A, ditambah 3A3 dikali X dikurang A kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, ini nanti kita sebut dengan persamaan kedua. Sehingga nanti pada persamaan kedua ini haruslah kita peroleh bahwasannya 2A2 dikali 0 ditambah 3A3 dikali 0 ditambah dan seterusnya. Nah, untuk X sama dengan A, maka kita peroleh nanti ya di sini A1 sama dengan F aksen A. Ya, A1 sama dengan F aksen A. Nah, kemudian dengan cara yang sama maka kita peroleh F2 apa? A2 apa? A2 adalah F2 aksen A per 2 faktorial, kemudian A3 sama dengan F aksen 3A per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga kita peroleh untuk dari pola ini kita peroleh si AN-nya apa? 1 per N faktorial dikali Fn aksen 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari deret Taylor untuk fungsi fx sama dengan sin x. Nah, kita cukup mencari A sama dengan 0. Nah, fx berarti sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan deret Maclaurin untuk pusatnya di x sama dengan di x sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk di A sama dengan 0 tadi ya, pusatnya di A sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tadi kan juga sudah peroleh bahwasanya si AN itu sama dengan 1 per N faktorial dikali Fn aksen 0. Nah, sehingga F aksen X itu nanti sama dengan cos X, kemudian F2 aksen X sama dengan min sin X, F3 aksen X sama dengan min cos X, F4 aksen X sama dengan sin X. Dari pola ini kita peroleh bahwasannya nanti si turunan ke N dari Fx itu adalah sin dari X tambah N dikali Pi per 2. Nah, sehingga untuk si F0-nya tadi kan sama dengan F0, kita peroleh sama dengan 0. Kemudian si F aksen 0 sama dengan 1, kemudian F2 aksen 0 sama dengan 0, dan F3 aksen 0 sama dengan min 1, dan seterusnya. Nah,
Tadi sudah kita peroleh ya persamaan yang ini, yang dua ini, yang pertama dengan yang kedua. Kita juga punya sin X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X, ditambah A2 dikali X kuadrat, ditambah dan seterusnya. Nah, sehingga nanti di sini kita peroleh dari semua yang sudah kita dapat, kita peroleh bahwasannya sin X itu sama dengan X dikurang 1/3 faktorial dikali X pangkat 3, ditambah 1/5 faktorial dikali X pangkat 5, kurang 1/7 faktorial dikali X pangkat 7 ditambah dan seterusnya. Sehingga kita peroleh semuanya pangkatnya pangkat ganjil, karena fungsi sin X itu sendiri adalah fungsi ganjil. Nah, kita peroleh sekarang grafik fungsinya. Kita gambarkan. Nah, ternyata grafik fungsi sinus kan kita sudah tahu ya. Grafiknya seperti ini yang berwarna hitam. Kemudian ini kita dekati tadi fungsi Y sama dengan sin X dengan hampirannya, yaitu sama dengan persamaan yang di atasnya ini. Mirip. Hanya saja nanti ada ditambah dan seterusnya di sini ya polanya tadi. Nah, kita dekati dulu dengan grafik Y sama dengan sin X ini dengan si X ini kita potong di sini sampai di X aja. Ternyata jadi grafik Y sama dengan X, gambarnya berwarna merah gitu. Nah, selanjutnya kita potong lagi sampai di sini ya kan, kita potong lagi di sini berarti jadinya grafik fungsi yang kedua yaitu Y sama dengan X dikurang 1/3 faktorial dikali X pangkat 3. Nah, ternyata grafiknya itu nanti jadinya yang berwarna biru. Nah, grafik berwarna biru ternyata grafiknya ini semakin dekat dengan grafik fungsi yang sebenarnya yaitu Y sama dengan sin X, grafik hampirannya ya kan. Nah, kemudian hampirannya ini kita potong lagi. Jadi kita tambahkan lagi jadi yang ini ya. Selanjutnya jadi yang dikurang 1/7 faktorial dikali X pangkat 7. Ternyata semakin mendekati. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kalau di dalam numerik kan kita ini seharusnya kalau ini grafiknya tadi grafik fungsi sinus itu ada ditambah OH pangkat min 9, OH pangkat 9 ya kan. Nah, OH pangkat 9 itu sisanya ya kalau dianalisis. Kalau seandainya OH-nya itu sisanya semakin banyak, kita tuliskan nanti kan misalnya OH pangkat 21 ya, karena 20 kan nggak ada ini fungsi-fungsi. Nah, maka ini grafik fungsinya akan lebih semakin dekat lagi dengan grafik fungsi yang sebenarnya yang didekati tadi, yaitu grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau kita mempelajari deret Taylor ini semakin tinggi ordenya yang kita tuliskan untuk mendekati suatu fungsi yang kita tuju, maka semakin dekatlah dia dengan grafik fungsi yang sebenarnya. Gitu, ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.